Adil Katalino Bacurangika Sarga Bahasa Ingat Jabatan. Harus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sira Alina. Saya merupakan mahasiswi Institut Santibuana dari program studi kewirausahaan, dan saya merupakan pengurus dari Tech Center Institut Santibuana. Selamat datang dalam kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan Tech Goes to Village, yang dimana kegiatan ini diselenggarakan oleh Institut Santibuana dan bekerjasama dengan KP2 KPMK. Pada saat ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Kepala Desa Citakaya, Bapak Bupati Kodim, yang terhormat Suster Santi Veronica Sirehan, yang terhormat Muhammad Irfan Balik Hajar, yang terhormat Bapak Muhammad Zulkifli, dan semua peserta Bapak Ibu pada pagi hari ini. Puji syukur pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk menambah wawasan kita terutama mengenai perpajakan pusat UMKM. Pada sebelum itu saya akan membaca terlebih dahulu susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan memulai dengan doa, dan yang kedua ada kata sambutan dari Kepala Desa Ciptakarya Bapak Bupati. Dan yang ketiga ada pemaparan materi oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Dan keempat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Baiklah, sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa pada Tuhan dan izinkan saya memimpin doa ini secara publik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Salam kebaikan. Sama-sama saya ucapkan yang terhormat teman-teman dari KP2KP, ya, Bapak Irfan Malik Fajar Setiawan dan Julfa Rizky, ya, selamat datang di kantor Desa Ciptakarya. Dan yang terhormat Corina dari Institut Santibuana yang merupakan kontrol dari kegiatan kehidupan daerah, dan Ketua BPD Desa Ciptakarya Bapak Janis Raut, serta Bapak Ibu UMKM masyarakat Desa Ciptakarya dan teman-teman TKI mahasiswa Institut Santibuana, Prodi Kewirausahaan semua, ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Desa Ciptakarya mendukung penuh kegiatan hari ini, ya, di mana dalam kegiatan ini kita sama-sama belajar mendengar apa itu wajib pajak bagi pelaku UMKM, ya, di mana seperti yang kita ketahui usaha mikro, kecil, menengah itu merupakan fondasi dasar dari semua usaha yang dibangun. Tidak ada orang membangun usaha di suatu tempat langsung modal besar, ya, modal besar, pabrik besar, dan segalanya terpenuhi. Tentu mulai dari kreativitas dari rumah dulu. Kebanyakan orang sukses itu mulai dari hal kecil. Bisa saja, ya, mungkin dia awalnya dia karena kreativitasnya di rumah, dikenali orang, disukai orang, ada permintaan, ada penawaran, sehingga terjadi transaksi jual beli. Ketika transaksi jual beli terjadi, ya, si konsumen merasa enak, merasa nyaman, ya, merasa baik, permintaan meningkat, sehingga UMKM bergerak tangga demi tangga maju naik.
Dan ketika UMKM sudah berjalan, jangan lupa dengan wajib pajak kita di Indonesia ya, semua pembangunan didukung oleh hasil pajak ya, baik dia pembangunan fisik, kebudayaan, sampai kebutuhan sosial, semua didukung oleh pajak. Apa saja pajak yang diberikan oleh masyarakat kepada negara dan apa saja yang negara berikan kepada masyarakat nanti setelah mereka menerima hasil pajak, yaitu diatur semua dalam regulasi. Salah satu contoh, ini di luar KP 2KP itu pajak daerah. Salah satu contoh, kita masyarakat memberikan pajak bumi dan bangunan, di mana luas tanah kita, ya, luas tanah kita terhitung dan berdasarkan hitungan luas tanah, letak tanah rumah kah, tanah kebun kah, keluar angka wajib pajak kita. Jika dia rumah, mungkin dia 20.000, 15.000 per tahun. Ketika kita memberikan itu kepada pemerintah daerah akan mengembalikannya kembali kepada pemerintah desa dalam bentuk BHP bagi hasil pajak. Apa saja kegunaannya? Ya, untuk pengembangan lembaga yang ada di desa, itulah dia untuk membayar honor kantin, LPN, pembinaan olahraga dan lain sebagainya, itu kita gunakan di situ. Ya. Jadi jika Cipta Karya semakin mantap dalam usahanya, ya, lalu jangan lupa nanti kami harap ada ada pertanyaan dari teman-teman UMKM. Jangan menjadi pendengar pasif. Ya. Hari ini kita sama-sama menggali apa yang belum diketahui, apa yang tidak diketahui, silahkan ditanya, ya, agar bisa mengerti apa yang dijelaskan oleh narasumber. Karena kesempatan yang seperti ini tidak setiap hari. Teman-teman konsultasi perlu datang ke kantor pajak. Kebetulan orang pajak datang ke Cipta Karya, ya, silahkan, ya. Jadi itu saja dari kami pemerintah desa. Lebih dan kurang kami minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata lino, baca minta surga, sehingga tak dibatal. Terima kasih kepada Bapak Dirjen atas kata sambutannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita akan memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Jadi narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Muhammad Irfan Malik Fajar Setiawan dan Bapak Muhammad Zulfa Rizki. Jadi kedua narasumber kita hari ini adalah staf pelaksana di KP 2KP Bengkayang. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk tidak memotong pemaparan dari narasumber kita. Jadi pada saat ini kita hanya fokus untuk mendengar dan nanti ada sesi tanya jawab dan di situ baru kita boleh menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Langsung saja kepada Bapak Muhammad Irfan Malik Fajar Setiawan dan Bapak Muhammad Zulfi Bapak Zulfa Rizki. Saya persilahkan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi.
Adik Katalino baca ramen kasarga bahasa yang agak jubatan. Di sini saya bersama Bapak Irfan Malik akan sedikit memaparkan tentang hak dan kewajiban wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, definisi wajib pajak. Jadi, apa itu wajib pajak? Secara keseluruhan, wajib pajak itu ada dua, orang pribadi dan badan hukum. Jadi orang pribadi adalah kita semua. Kalau badan hukum, contohnya seperti CT, PT, dan koperasi. Kalau jenisnya ada 3, pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak. Jadi kalau pembayar pajak, kalau dari segi orang pribadi adalah kita semua dengan cara menghitung sendiri, terus baru membayarkan pajaknya ke bank atau kantor pos. Terus pemotong pajak dan pemungut pajak biasanya badan atau instansi pemerintah yang telah ditunjuk oleh negara yang berkewajiban untuk memotong pajaknya ketika transaksi dengan lawan transaksi. Ini pengertiannya secara umum yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau orang pribadi. Contoh wajib pajak orang pribadi secara garis besar ada 2. Yang pertama karyawan, yang kedua usahawan. Kalau karyawan itu seperti pekerjaan sebagai tenaga kesehatan atau bekerja di suatu perusahaan, atau misalkan juga bekerja di desa atau dan lain sebagainya. Kalau usahawan itu intinya punya usaha sendiri, baik pertanian, perkebunan, warung sembako, dan lain-lain yang dikelola secara mandiri. Jadi hak dan kewajibannya ada 4. Yang pertama daftar, hitung, bayar, dan lapor. Kemudian ada juga pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan banding, dan penagihan. Ini secara umum dilakukan oleh kantor pajak setelah Bapak dan Ibu melakukan tadi pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan laporan. Jadi diusahakan data yang diberikan ke kita dari mulai pendaftaran sampai dengan laporan adalah data konkret sesuai dengan keadaan. Gitu. Jadi untuk mempermudah kami dalam memetakan seorang ini tergolong misalkan mampu, kalau semakin mampu maka pajaknya semakin besar. Jadi pajak itu tiap orang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing. Yang pertama ada melakukan pendaftaran NPWP. Jadi pendaftaran NPWP itu bisa online atau bisa datang langsung ke kantor pajak. Kalau online ada situsnya Irek Pajak. Boleh di searching aja di Google, searching Irek Pajak, nanti muncul dengan sendirinya, bisa daftar di sistem tersebut. Kalau misalkan datang langsung ke kantor pajak, kami beralamat di Jalan Basuki Rahmat. Silakan. Nanti kita bantu di sana. Oke, ini kegunaan atau fungsi NPWP. Sebenarnya apa sih fungsi NPWP itu? Kalau secara umum fungsi NPWP itu menunjukkan bahwa kita tuh taat pajak gitu, atau dokumen validasi sebelum melengkapi syarat-syarat yang diperlukan misalkan. Jadi bukan
fungsinya bukan untuk ini, bukan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan untuk mendapatkan hutang ke bank, bukan untuk mendapatkan KPR atau leasing, hibah, bantuan, kegiatan kuliah di luar negeri, pergi ke luar negeri, atau yang lebih parah tambah kartu di dompet gitu. Iya. Jadi setiap orang yang punya pekerjaan dan berusia di atas 18 tahun secara peraturan perundang-undangan sudah diwajibkan memiliki NPWP. Jadi walaupun itu pekerjaannya petani, pedagang, pengusaha atau karyawan yang masih di bawah penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu diwajibkan punya NPWP. Jadi tidak semuanya bayar pajak, tapi cukup dilapor aja kalau misalkan penghasilannya masih di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi cara daftarnya KPP atau KP2KP, kalau di Bengkayang KP2KP, kalau KPP-nya ikut ke Singkawang gitu. Jadi ibaratnya kalau di Bengkayang itu cabangnya induknya ke Singkawang gitu. Terus ada IREK online, yang tadi IREK pajak boleh dicari di Google ada. Terus kemudian mobil tax unit digital belum ada. Ini yang pertama menghitung pajak terutang. Nah, ini sebagai karyawan seperti tadi misalkan kerja di suatu perusahaan atau kerja di perangkat desa, nanti ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi pengertian PTKP, kalau seseorang penghasilannya dalam 1 bulan kurang dari 4,5 juta, maka belum kena pajak. Untuk wajib pajak karyawan atau bekerja di orang. Nanti untuk usahawan ada perlakuannya tersendiri. Jadi beda pajaknya antara karyawan dengan usahawan. Kalau karyawan ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada tarif pasal 17. Nah, kalau tarif pasal 17 itu nominalnya paling rendah 5%. Gitu. 5% dari pengurangan atau dari daftar pengenaan pajak. Kalau misalkan ada penghasilan 5 juta, nanti dikurang PTKP tadi 5,5, nanti dikurang apa lagi, kemudian hasil akhirnya dikali 5% untuk yang karyawan. Terus kemudian, nah ini ada tarif spesial untuk usahawan atau UMKM. Nah ini tarifnya 0,5%. Itu dihitung dari omset selama 1 bulan. Jadi pengertian omset itu modal plus untung dikali 0,5%. Nah, untuk tahun 2022 ada insentif dari pemerintah. Jadi ini catatannya mulai tahun 2022 omset selama 1 tahun kurang dari 500 juta itu belum kena pajak gitu. Jadi dari Januari sampai Desember nanti direkap dulu omsetnya, boleh di kertas, boleh di buku atau di mana aja. Kalau misalkan omset dalam 1 tahun kurang dari 500 juta, nah itu belum kena pajak untuk tahun 2022 ini. Nanti kalau kena pajaknya ketika omsetnya melebihi 500 juta. Tapi untuk 2021 sampai ke bawah, berapapun omsetnya tetap kena 0,5%. Gitu. Khusus untuk 2022 ini ada insentif dari pemerintah atau istilahnya kalau yang di karyawan itu ada PTKP, kalau di sini ada batasan 500 juta. Gitu. Kemudian ada tarif-tarif yang lain.
seperti PPh 23, PPN, PPh 4 ayat 2, PPh 2529. Jadi kurang lebih ada tarif-tarifnya tersendiri. Rumusnya tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Kalau PPN tarif yang terbaru itu 11%. Kalau 10%, sekarang tarif PPN yang baru 11%. Nah, ini mekanisme pembayaran. Ada membayar sendiri, ada melalui pemotongan, kemudian ada membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa. Yang pertama, membayar sendiri. Kalau membayar sendiri itu bagi kita pelaku usaha UMKM yang kewajibannya tadi daftar, hitung, bayar, sama lapor. Jadi setelah mendaftar NPWP, kemudian direkap. Kalau misalkan lebih dari 500 juta di tahun 2022 ini, berarti kena setengah persen atas kelebihannya. Misal dapat 530 juta, berarti 30 jutanya yang kali setengah persen. Gitu. Misal dapat 400 juta, berarti belum bayar pajak. Gitu. Kalau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain, contohnya seperti karyawan, itu langsung dipotong sama pemberi kerjanya. Jadi ada bendahara sendiri yang bertugas untuk memotong pajak kita sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan tertentu. Terus membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau pihak yang ditunjuk pemerintah. Kemudian gimana sih cara bayarnya? Jadi cara bayarnya yang pertama itu buat kode billing terlebih dahulu. Setelah dihitung tadi, kalau misalkan lebih dari 500 juta, kemudian buat kode billing, kemudian nanti datang ke kantor pos atau bank. Buat kode billingnya bisa secara online, pajak.id, bisa datang langsung ke kantor pajak, bisa lewat SMS, bisa lewat penyedia jasa aplikasi atau ke teller bank. Nah, ini bayar pajak. Bayar pajak itu ada di sini, ada bank, kantor pos, mesin ATM, SMS banking, internet banking, serta mesin edisi. Jadi bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Bayar pajak adalah di lembaga yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi bank mana aja bisa, Bank Kalbar boleh, BRI, Mandiri bisa, terus kantor pos di mana saja bisa, terus ATM bisa, SMS banking, internet banking, serta mesin edisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Malik. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi materi akan saya lanjutin Bapak Ibu. Nah, untuk komponen yang tadi dijelasin sama Bapak Zulfa itu kurang lebih. Jadi wajib pajak itu ada dua jenis. Ya orang pribadi, perorangan, jadi kayak kita sendiri itu. Yang kedua dia ada badan hukum kayak CV, PT, nah itu namanya badan hukum. Nanti untuk kewajibannya sendiri itu ada yang pertama daftar, kita hitung, bayar, lapor. Intinya ada 4 ini untuk kewajibannya. Kalau untuk daftar sendiri, Bapak Ibu udah punya NPWP nggak? Bapak Ibu ada yang udah punya ya? Mantap. Jadi nanti ini untuk NPWP kita kan udah ada aturan terbaru juga nih. Jadi nanti NPWP itu nggak digunakan lagi, dia akan digabung sama yang namanya KTP. Nah, itu aturan terbaru. Jadi untuk Bapak Ibu yang misalnya udah terdaftar NPWP-nya udah lama, nanti bisa melakukan pembaruan data. Itu bisa dilakukan secara online atau ke kantor pajak kami itu bisa, biar nanti nomor NPWP sama NIK KTP Bapak Ibu bisa terintegrasi.
jadi gabung. Jadi untuk kedepannya nomor NPWP itu bisa pakai nik KTP-nya aja. Nah untuk kedepannya kalau misalnya bapak ibu atau anaknya kan belum punya NPWP nih, nah itu gimana cara daftarnya? Dia daftarnya sama secara online juga bisa, nanti di kantor pajak bisa kami asistensi, kita bantu. Untuk nomornya sendiri nanti dia pakai nomor nik KTP untuk NPWP yang kedepannya. Nah itu aturannya nanti mulai 1 Januari 2024. Nah, untuk pembaruan datanya atau integrasi datanya itu kita batasi sampai 31 Desember 2023 nanti. Nanti yang setelah NPWP lama sampai 2023 belum diperbarui itu gimana nanti? Nah itu nanti NPWP nggak bisa dipakai, dia mesti update dulu. Itu berlaku untuk semuanya ya Bapak Ibu ya, termasuk saya sendiri itu mesti pembaruan data juga. Jadi dia nggak otomatis, walaupun saya pegawai pajak nggak otomatis ya. Oke, ini kita lanjut. Nah ini untuk kewajiban berikutnya. Tadi kan udah dijelasin bagian daftar, cara hitungnya tadi, cara hitung untuk karyawan sama UMKM. Kalau untuk karyawan tadi kan kita ada dapat fasilitas penghasilan tidak kena pajak PTKP. Nah itu tergantung dari tanggungan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu masih belum, masih jangan itu beda tanggungannya sama yang udah menikah atau yang punya anak, itu beda PTKP-nya. Kalau untuk yang UMKM sendiri itu kita yang kalau untuk yang usahawan atau UMKM sendiri itu kalau aturan yang lama kita masih belum dapat fasilitas yang kayak PTKP, batasan penghasilan. Jadi mau berapapun hak penghasilan usaha bapak atau ibu itu tiap bulannya harus bayar gitu. Untuk aturan yang lama ya 2022 ke bawah itu aturannya masih kayak itu. Nah untuk per tahun 2022 dan seterusnya sampai aturannya berganti ya Bapak Ibu ya, itu kita punya fasilitas kayak PTKP untuk yang usahawan. Kalau penghasilan Bapak Ibu dalam 1 tahun masih di bawah 500 juta atau pas 500 juta itu masih belum ada kewajiban untuk bayar pajak bulanannya. Nanti kalau misalnya dalam 1 tahun penghasilannya udah lebih dari 500 juta gimana? Nah, itu ada kewajiban bayar pajak bulanannya, tapi pembayarannya bukan secara totalnya, selisihnya aja. Misalnya Bapak Ibu di bulan Agustus penghasilannya udah 500 juta nih, sampai akhir Agustus udah 500 juta. Bandingkan bulan September udah lewat ya, udah 500 juta. Misalnya bulan September tuh penghasilannya kalau di total selama setahun udah 550 juta. Nah, jadi yang dikenakan pajak itu di bulan September atas 50 jutanya, yang total 550. Lebih kayak itu untuk penghitungannya UMKM. Selanjutnya tadi ada jelasin soal pembayarannya. Nah kalau untuk pembayaran ini kita kalau zaman sekarang udah sangat dipermudah sekali. Itu bisa lewat m-banking, itu bisa melakukan pembayaran, bikin kode billing juga. Setahu saya itu pernah nyoba pakai Livin punya Bank Mandiri itu juga m-banking. Terus bisa ini secara online juga di DCP online. Atau kalaupun memang Bapak Ibu takut salah atau bingung bikin billingnya, itu bisa kontakkan ke kantor KP2KP atau kantor pajak terdekat. Kalau kantor pajak yang jauh juga nggak apa-apa, jadi sama aja. Itu bisa dikontak, kita bikinin billing. Soalnya itu kan ada yang input kode pajak atau jenis pajaknya itu. Nah nanti kalau emang Bapak Ibu bingung bisa kontak kantor pajak, kontak kami. Pembayarannya tadi bisa di mana aja ya, bisa di bank atau kantor pos. Sekarang di bank udah bisa, bank yang lain udah bisa juga. Bank nasional, BNI, BRI, BCA itu udah bisa. Selanjutnya ini yang akan saya jelaskan mengenai kewajiban laporannya, laporan SPT tahunan namanya. Jadi untuk melaporkan SPT ini dia utamanya ada 2 jenis, SPT masa sama SPT tahunan. Nah kalau untuk secara umum kayak kita ini Bapak Ibu
baik pegawai atau usahawan, itu kita makanya yang SPT tahunan aja. Kalau yang badan biasanya dia SPT tahunan aja. Kalau untuk SPT tahunan, oh ya, sebelumnya ini Bapak Ibu ada yang punya NPWP dari tahun 2000 nggak? Atau dari 19 gitu, 90-an? Nggak ada ya? Nah, jadi kalau dulu itu SPT-an kita masih pakai kertas tebel gitu. Itu kalau mungkin Bapak Ibu pernah ke kantor pajak Bengkayang dulu tahun 2000 berapa itu, 16 atau itu, masih yang di SMP 1 lama. Itu tiap bulan Maret pasti ramai orang di situ bawa rentengan kertas banyak-banyak. Nah itu laporan SPT tahunan mereka, laporan pajak tahunan mereka. Kalau sekarang kita udah dipermudah, bisa dilakukan secara online lewat namanya aplikasi DJB online. Itu bisa diakses lewat laptop sama HP bisa. Tuh. Nanti untuk pelaporan tahunannya, jika Bapak Ibu pertama kali daftar atau udah terdaftar cuma udah lama nih nggak lapor, lupa gitu kan. Jadi wajar ya, karena setahun sekali pasti ada lupa-lupa kan. Nah itu kalau emang butuh asistensi atau bantuan untuk laporan tahunannya, bisa konsultasi ke kantor pajak. Nanti langsung datang aja, Bapak Ibu tinggal siapin kayak pencatatan penghasilannya berapa, terus kayak cuti pemotongan pajak lembar A1 atau A2 dari tempat kerja itu bisa dibawa, sama bawa NPP-nya juga. Nah nanti ini untuk pelaporannya kita ada beberapa jenis. Ini ada 3 jenis, dia ada 1770, ada yang S, sama yang sangat sederhana. Jadi ada 3. Untuk yang sangat sederhana itu diperuntukkan untuk pegawai dengan total penghasilan selama setahun kurang dari 60 juta. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sebagai honorer itu penghasilan masih di bawah 60 juta selama setahun, itu bisa pakai yang sangat sederhana. Dia pengisiannya sangat gampang. Terus lanjut untuk yang tampilan 1770 sederhana, dia diperuntukkan untuk PNS, pegawai negeri sipil atau karyawan yang penghasilan dalam setahun di atas 60 juta. Nah, biasanya yang udah pakai 1770 ini mereka ada pemotongan pajaknya dari tempat kerja. Jadi penghasilannya udah di atas PTKP, di atas tabungannya. Nah, untuk PNS, kalau emang dia ini masih di bawah 60 juta, itu biasanya masih disarankan tetap menggunakan 1770S. Terus untuk yang terakhir, ini ada 1770 biasa. Ini biasa digunakan untuk Bapak Ibu yang memiliki usaha atau sebagai UMKM. Termasuk sebagai ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kerjanya sebagai PNS, terus ada sampingan punya usaha, entah itu kebun atau ya perdagangan gitu, itu nanti makanya yang 1770. Nanti di dalam laporan itu kita masukin penghasilan yang dari sebagai pegawai sama yang sebagai usahawan. Nah, lanjut aja kita jelasin. Nah, ini selanjutnya saya bakal jelasin hak dan kewajiban Ibu dalam bidang pengawasan tentang pajaknya. Jadi pertama, kewajiban Bapak Ibu dalam hal pengawasan itu membuat pembukuan atau pencatatan. Jadi nanti gunanya ini, kalau misalnya ada ini orang pajak, pegawai pajak mau melakukan pendataan atau pengecekan, nah itu Bapak Ibu itu wajib memberikan pencatatannya, pencatatan atau pembukuan. Bedanya pembukuan sama pencatatan itu lebih ke elemen-elemen yang diisi. Kalau untuk pencatatan itu lebih sederhana, kita bisa cuma isi dengan penghasilan bulanan itu sudah cukup.
Kalau untuk pencatatan, kayak pencatatan jual beli dalam waktu sebulan atau hari itu bisa digunakan. Kalau untuk pembukuan, dia lebih rinci lagi. Itu elemennya bisa dari aset, terus pengeluaran, pemasukan, biaya-biaya. Nah itu lebih ribet sih kalau untuk pembukuan. Oke, lanjut. Nah selanjutnya ini hak Bapak Ibu dalam pengawasan. Ada yang namanya pembetulan SPT. Jadi kalau misalkan tadi Ibu dalam menjalankan kewajiban laporannya ini udah lapor, isi data, udah lapor, ternyata lupa ada salah input data. Misalnya ke input data punya kapal 1M, harusnya kan nggak ada, itu salah. Nah Bapak Ibu ini punya hak buat melakukan pembetulan SPT tahunan. Itu bisa dilakukan secara langsung juga di aplikasi yang sama di DJP online melalui ini. Selanjutnya ini ada di bidang penegakan hukum, khususnya di bidang pemeriksaan. Bapak Ibu punya hak dan kewajibannya juga jika dilakukan pemeriksaan kepada Bapak Ibu. Nah ini kewajiban Bapak Ibu nih, kalau misalnya sedang diperiksa sama orang pajak. Biasanya ada pemeriksa pajak datang untuk ngecek data-data Bapak Ibu sekalian, kayak data keuangan. Nah kewajiban Bapak Ibu ini kayak yang dikenain sama Mas Zulfa tadi pertama, itu mesti meminjamkan buku atau catatan atau ngasih data keuangan Bapak Ibu untuk diperiksa. Nah, lanjut. Nanti dari hasil pemeriksaan itu akan terbit ketetapan pajak. Misalnya, oh ini Bapak Ibu harusnya bayarnya segini nih, atau misalnya hasilnya, oh Bapak Ibu ada kelebihan bayar pajak segini. Nah, nanti kalau misalkan dari hasil tersebut Bapak Ibu nggak terima nih, saya nggak terima, pajaknya kok gede Pak, seharusnya kan penghasilan saya segini, harusnya segini, punya inilah ya, kayak penjelasan sendiri atau pendapat pribadi kan, nggak sependapat sama orang pemeriksanya. Nah Bapak Ibu punya hak juga itu menyatakan tidak sependapat. Itu biasanya bisa mengajukan keberatan atau banding. Nah pengajuan keberatan atau banding tersebut bisa diajukan ke KPP Pratama Singgawang atau KPP Pratama terdekat di tempat Bapak Ibu terdaftar. Kalau di sini berarti di Singgawang. Kalau ngajuin keberatan bandingnya di KP 2KP itu nggak bisa, karena terbatas di KP 2KP. Di prosesnya tadi, kalau udah ngajuin keberatan terus hasilnya masih belum puas, itu bisa ngajuin yang namanya banding. Kalau belum puas bisa melakukan lagi, itu namanya peninjauan kembali atau PK. Nah itu ada masing-masing sendiri prosesnya, tapi ini gambaran umumnya aja. Kalau misalnya Bapak Ibu punya keberatan bayar pajak ini. Oke. Nah ini terakhir dari hasil hukum tersebut, kalau misalnya udah peninjauan kembali, kan itu udah hasil terakhir ya, upaya hukum terakhir peninjauan kembali itu, terus ternyata besaran pajaknya berkurangnya sedikit aja, misalnya dari 10 juta setelah hasil PK jadi 9.900.000 doang gitu. Nah kalau udah sah itu keputusan pengadilannya, Bapak Ibu ini bisa membayar misalnya utang pajak tersebut sesuai kemampuan Bapak Ibu. Kalau 9.900.000 langsung kan gede ya. Nah jadi nanti Bapak Ibu bisa juga ngajuin yang namanya penundaan atau angsuran. Itu bisa diajukannya sama ke KPP Pratama Singgawang. Oke. Sekian Bapak Ibu, sementara materi yang saya berikan dan Bapak Zulfa, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Muhammad
materi yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, pada saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan, dan nanti ada 3 penanya terbaik untuk sesi ini. Saya merupakan mahasiswi Institut Pembangunan Program Studi Kewirausahaan. Kalau di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Malik mengenai tadi kan ngomong bicara tentang SPT. Pastinya itu merupakan hak wajib pajak untuk melaporkan hasil penjualan dan dilaporkan itu statusnya sudah lunas bayar kan. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana jika SPT tersebut berstatus kurang bayar. Terima kasih. Ini langsung saya jawab aja. Dari Mbak siapa tadi? Lanata. Tadi dari Mbak Lanata nanya, untuk SPT tahunan kita laporin kan itu hasilnya harus nihil ya, atau udah lunas utang pajaknya. Nah, kalau dalam pengisian SPT tahunan itu kita hasilnya kurang bayar atau masih terutang pajaknya, caranya gimana biar bisa lapor? Itu dia mesti dilunasin dulu pajaknya. Jadi nanti setelah pengisian SPT tahunan itu ada bisa bikin billing dulu, kode billingnya khusus PPh 21, nanti bisa konsultasiin. Nah, nanti setelah bikin billingnya dibayar pajaknya, lalu balik lagi ke SPT tahunannya, itu nanti bisa diinput bukti pembayarannya, lalu bisa dilapor. Nah, kalau lebih bayar juga sama, dia nggak bisa dilaporin. Kalau nggak bisa dilaporin untuk lebih bayar, dia bisa ngajuin pemindahan bukuan atau ngajuin pengembalian. Diajuinnya bisa ke KPP Pratama Singkawang. Terima kasih kepada Bapak Malik untuk jawaban yang sudah diberikan. Saya persilakan untuk Ibu untuk bertanya. Nama saya Ibu Ignacia Surabaya. Di sini saya punya NPWP pribadi 5 tahun yang lalu. Jadi selama COVID 2 tahun, 3 tahun dengan 2022 ini saya terhutang. Jadi 2 tahun kemarin saya hendak ke kantor pajak. Jadi sekarang saya kan mau merincikan pembayaran pajak nih. Menurut pengalaman tahun yang lalu saya bayar dari penghasilan pajak dihitung per bulan. Lebih baik lagi saya hitungnya per hari, dikumpulkan 1 bulan berapa, misalnya berapa juta, lalu saya hitung selama 12 bulan. Saya laporkan itu yang akan saya bayar menurut nomor rekening saya. Yang ingin saya tanyakan, di bawah 500 juta Pak ya, itu standarnya UMKM menurut usaha kecil atau menengah. Menurut pengalaman saya yang bayar tahun kemarin, misalnya 1 tahun itu penghasilan saya hitung 10 juta dikalikan 10%, ada tuh dihitung lagi karena UMKM dia 0,5%. Apakah 0,5% itu masih kita bayar sekarang? Karena saya melihat 500 juta ke bawah itu kita kan belum dikenakan pajak. Tapi ternyata saya punya pengalaman yang 0,5 itu bayar kok saya. Menurut yang lalunya, cuma nanya aja ya. Tapi maaf Pak, bukan saya keberatan membayar, bukan. Maaf, cuma nggak terlalu besar kok. Hanya pajaknya 1 bulan misalnya, hasil 1 bulan 1 juta dikalikan 10% kan 10.000, dipotong lagi 50%. Jadi kan 5.000 yang saya bayar 1 bulan. Jadi tidak rasa berat. Maaf, saya tidak mungkin memotongkan pajak itu, tidak akan bayar. Karena saya lihat dengan hasil yang kecil, saya bayar pun semakin kecil kayaknya. Nah, jadi dari sekarang, tidak sih saya berharap tidak mau membayar pajak. Saya pun berharap membayar pajak. Cuman dari yang Bapak paparkan, yang 500 juta ke bawah berarti kan belum dikenakan pajak. Itu yang ingin saya pertanyakan.
kapan berlakunya dan gimana pola hitungnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ignasia ya. Ya. Jadi untuk aturan yang terbaru ini yang di bawah 500 juta itu berlakunya mulai tahun ini, mulai 1 Januari 2022. Nah untuk tahun-tahun yang lalu dia masih tetap pakai aturan yang lama, masih tetap bayaran bulanannya tetap ada. Nah kalau untuk yang sekarang berarti kalau misalnya hitungan ibu penghasilan dalam setahunnya masih di bawah 500, nggak ada kewajiban bayar pajaknya yang 0,5. Lalu misalnya memang belum dikenakan pajak, apakah saya harus lapor SPT? Tetap harus lapor SPT-nya. Walaupun tidak membayar dengan nilai yang 0,5%. Iya, jadi fungsi ibu lapor itu biar orang pajaknya juga yakin ini beneran di bawah 500 nggak gitu. Jangan asal manfaatin fasilitas saja. Ya. Gitu. Nah, yang kedua, itu karena saya melapor wajib membayar misalnya karena tahun depan belum, ini cerita yang lama nih. Misalnya saya mencatat dari penghasilan usaha tidak besar, hanya sederhana saja. Saya mencatat harian sampai bulanan 2 bersih. Saya kemarin sempat bingung, apakah cara menghitung usaha itu dari hasil keuntungan atau saya menghitung hasil saldo yang saya punya, hasil dari masuk dan keluar. Apakah yang saya laporkan ke pajak itu saldo, berarti keuntungan saya punya per bulan? Ya. Jadi untuk penghitungan pajak UMKM sendiri itu kita ambilnya dari omsetnya, dari hasil penjualannya doang. Jadi itu hasil penjualan belum dikurangi sama biaya-biaya dan lain-lainnya. Belum dikurangi pembayaran pengeluaran. Jadi misalnya saya jual, saya dagang nih, Ya. punya warung, hasil kotor saya belum bersih ya, hasil kotor saya dapat 50 juta. Setelah saya hitung biaya-biayanya dapatnya bersihnya 20 juta misalnya. Nah untuk penghitungannya nanti itu kita pakainya yang 50 juta tadi. Nanti dikaliin 0,5% langsung. Ya, ya, paham saya. Siap. Mantap. Terima kasih Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Nasia yang sudah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Bapak Malik untuk jawaban yang sudah diberikan. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ditanyakan? Ada satu Pak, kurang lebih sama sih masalahnya. Beberapa tahun yang lalu saya buat NPWP. Saya juga belum paham ketika NPWP sudah jadi seharusnya bulanan sudah bayar sebenarnya. Jadi bertahun-tahun saya bingung karena biasa kan kalau di pajakan itu kan ada tagihan. Kalau ada tagihan ini berarti kan kita barulah ini. Saya bingung mau bayar di mana. Lalu beberapa tahun kemudian tidak bayar. Kemarin saya coba tanya ke kantor, lalu rupanya saya tunggak. Jadi sekian tahun belum bayar. Saya memang bikin NPWP tapi saya tidak tahu bayar dari mana dan seperti apa mau dibayar pembayarannya. Jadi sekali saya proses, dijelaskan bahwa memang harus dibayar setiap bulan seperti ada biliknya segala macam. Akhirnya memang ya mungkin 2-3 hari ini saya akan bayar. Jadi masih karena cukup besar memang. Ya bukan saya cukup besar. Jadi saya bukan usaha tapi pribadi. Ya pribadi. Saya juga tidak tahu hitungan seperti apa. Ya, memang tidak besar itu juga sebulan cuman karena sudah berbulan-bulan jadi hitungan jadi banyak. Nah, seperti itu. Nah pertanyaan saya, apakah kalau nanti ke depannya kita yang punya NPWP ini tunggu kita bayar sendiri kah atau ada semacam tagihannya seperti pajak yang dari Pemda itu kan ada sheetnya sehingga ini kita bayar. Itu dia pertanyaan. Dari Bapak siapa? Kristianus. Jadi untuk ini apa ya, kayak kewajiban pajak yang jalanin kita ditagih apa ngerjain sendiri gitu kan. Nah kalau untuk pajak pusat sendiri itu kita sistemnya namanya self assessment Pak. Self assessment itu berarti secara mandiri. Jadi kita yang hitung sendiri penghasilan kita berapa, pajaknya kita hitung sendiri. Nah, kalau ditentuin sama orang pajak kan juga nggak terlalu adil ya mungkin ya, karena orang pajak kan nggak tahu sebenarnya itu berapa penghasilannya berapa, yang tahu ya pelaku usaha sendiri kan. Nah kayak gitu sih Pak kurang lebih.
Jadi kalau untuk pembayaran bulanannya itu kita lakukan secara mandiri, tidak ada tagihan. Tagihan itu ada untuk denda-denda aja, Pak. Nah, jadi kalau denda itu biasanya ada karena keterlambatan laporan tahunan, itu umumnya ada. Kalau untuk orang pribadi itu biasanya dikenai denda 100.000. Nah, itu pun dia nggak langsung didenda ya, Pak. Jadi dia ditegur dulu untuk melakukan laporan. Ditegur dulu untuk melakukan laporan. Nanti kalau masih belum lapor juga udah ditegur, nanti dikirimin surat, dapat surat cinta ya. Namanya surat tagihan pajak. Itu biasanya dikirim langsung ke alamatnya. Nah, itu karena alamat di sini kayaknya kurang lengkap ya, Pak, ya, kebanyakan ya. Nah, itu biasanya dikirim ke kecamatan atau kantor desa itu biasanya. Kalau emang nggak lengkap alamatnya, biar nyampe lah. Berarti kan gini Pak kesimpulannya, kan banyak kawan-kawan ini sudah punya NPWP, cuma saya tanya pernah nggak bayar, belum pernah, ini pasti tunggang kan ini. Jadi memang sosialisasinya yang punya NPWP ini segera untuk membayar sebenarnya kan, datang konsultasi ke kantor atau sesuatu. Jadi yang banyak kawan yang buat NPWP itu tidak tahu gimana bayarnya gitu kan. Tapi kalau sekarang udah tahu Pak, bayarnya gimana? Sekarang bos bang. Nah, nanti kita juga minta tolong ke Bapak buat ngingetin teman-teman juga. Iya itu harus jadi. Nah, kita juga berterima kasih loh. Iya. Terima kasih kepada Pak Kris untuk pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Malik. Untuk bapak-bapak semuanya, Pak Ibu dan teman-teman, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Nama saya Subani. Saya mau tanya, ini kan misalnya orang dia sudah tidak lagi bekerja di perusahaan, terus dia punya NPWP, terus bagaimana cara dia mengetahui bayar atau enggak NPWP itu? Karena kan sekarang sudah tidak bekerja lagi, gitu, terbayar ya, supaya stop bayarnya, karena sudah tidak ada fungsi lagi. Ya oke Bu ya. Oke, tadi di sebelumnya di mana? Di perusahaan gitu ya. Nah, kalau untuk Bapak Ibu kerjanya itu di kontrak atau di perusahaan atau sebagai pegawai, terus di tengah tahun mundurkan diri atau berhenti gitulah ya. Nah, itu Bapak Ibu sampai sekarang masih belum dapat penghasilan sama sekali, tapi udah punya NPWP, itu gimana? Jadi nanti kewajiban Ibu yang pertama, contoh ya, ini saya kerja di tahun 2022 nih, di bulan Agustus saya berhenti kerja, sampai sekarang masih nganggur, sudah ada penghasilan. Jadi nanti kewajiban Bapak Ibu sekalian itu pertama laporan tahunannya dulu untuk yang 2022 ini, karena ini masih kerja, jadi otomatis masih ada pajak yang mesti dilaporkan. Nah, nanti setelah dilaporkan, Bapak Ibu bisa ngajuin yang namanya permohonan non-efektif. Nah, nanti di permohonan non-efektif itu Bapak Ibu bisa ngambilin bukti ininya kayak pengunduran diri atau berhenti kerja. Nah, terus nanti bisa diajuin ke kantor pajak, KP2KP bisa, KPP bisa. Nanti status NPWP Ibu itu non-efektif. Nanti dia nggak ada kewajiban pajak lagi, tapi kalau misalkan Ibu ada masuk kerja lagi atau buka usaha dan sudah ada penghasilannya, itu bisa diaktifkan kembali. Untuk cara pengaktifannya dia memang bisa melalui permohonan atau bisa melalui laporan tahunan nanti. Nanti kayak gitu sebenarnya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya juga. Mungkin masih ada yang ingin bertanya dari Bapak Ibu yang ada di belakang. Ada menambahkan yang denda. Misalnya per tahun kan dia 200.000 denda, dan prosesnya seperti apa? Tadi Karena saya hitung-hitung NPWP saya
besar ke denda, sedikit ke bayar. Ya, saya bayar hanya di bawah 200-an per tahun. Saya lihat dendanya 200 kata dia. 100. Boleh hitungnya prosesnya seperti apa? Soalnya saya ini denda nih, mau terus. Nanti udah utang terus, jom-jom taksi manusia tinggal di dalam utang. Sulit juga. Oke, jawab Ibu ya. Jadi kalau untuk prosesi dendanya sendiri itu dia kan udah ditetapin dari undang-undang perpajakan itu. Kalau untuk lewat telat laporan tahunan dia besarannya yang 100.000. Nah karena itu saran saya emang lebih baik tepat waktu aja sih Bu. Karena emang itu enggak working sama bayar tidak kan sebenarnya. Dari yang awalnya biasanya bayar 10.000 tiba-tiba dendanya 100.000 lebih besar gitu kan. Nah perlakuan dendanya sendiri itu dari tiap tahun pajak. Jadi misalnya tahun 2019 nih Ibu telat lapor. Nah berarti atas 2019 nya itu 100.000 kenanya. Dendanya sendiri ini Ibu nggak langsung bayar, dia nunggu dasarnya dulu surat tagihan tadi bayarnya. Jadi kalau misalnya Ibu lapor nih telat, itu nggak langsung bayar dendanya, kita nunggu surat tagihannya dulu dari kantor pajak. Gitu. Jadi ada dasarnya untuk denda sendiri. Ada lagi Pak masih. Oh iya, menarik itu tentang pajaknya. Informasi tadi bahwa EKTP itu otomatis nanti berlaku 2024 ya. Ya. Artinya bahwa sudah masuk NPP di dalamnya. Pertanyaan begini, apakah EKTP yang dipegang ini nanti ketika itu sudah diberlakukan, berarti anak-anak yang 17 tahun itu kan sudah punya KTP otomatis. Berarti pertanyaannya apakah nanti kalau itu sudah berlaku setiap warga itu harus membayar sesuai dengan ketentuan peraturan? Nah, itu pertanyaannya. Oke, saya ngerti. Ini banyak juga yang tanyain soalnya. Secara nasional melakukannya deh. Jadi nanti selama KTP ini nanti terintegrasi sama NPP jadi identitas wajib pajak, itu dia tidak semena-mena semua orang bayar pajak deh, Pak. Jadi nanti untuk aturan baru sudah berlaku, untuk penggunaan identitas pajaknya kita perlu diaktifkan dulu. Gitu. Pengaktifannya itu caranya kurang lebih sama kayak ini pendaftaran NPWP gitu. Jadi untuk kalau yang anak-anak itu belum bayar pajak sih, Pak. Karena itu dari undang-undang juga udah melanggar dari aturan subjek pajak itu mesti udah dewasa dulu. Yang belum punya penghasilan. Iya, dan berpenghasilan kayak gitu. Jadi intinya aturan yang udah berlaku itu enggak semuanya kena pajak, tetap kayak biasa. Mempermudah saja ya sistemnya. Bener, permudah administrasi aja, sama ngurangin kartu di dompetnya. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ke Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Ibu silakan. Perkenalkan, nama saya Kristina. Ini Pak, saya mau tanya, ini pajak kalau ini pajak UMKM, pajak pekerja atau pajak penghasilan? Maksudnya pajak bumi masuk juga ya? Enggak. Beda. Tidak. Oh. Ini juga saya mau tanya masalah NPWP. Kalau NPWP yang dari perusahaan misalnya instansi pemerintah ini ya diwajibkan, kira-kira pembayarannya pembayarannya diinformasikan melalui pemberitahuan atau terpotong dari itu pemerintahnya kan? Iya, hanya itu aja. Mbak nangkap pertanyaan ya Bu ya, berarti ibunya nih nanya kalau misalnya transaksi sama instansi pemerintah gitu ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih, saya kasih contoh yang gampang. Ini
usaha toko bangunan deh. Kan itu biasa dipakai kan, entah pembangunan sekolah atau apapun. Jadi nanti untuk kewajiban perpajakannya, kalau kita transaksi sama instansi pemerintah itu dipotong sama dipungut oleh orang instansi pemerintahnya, oleh bendaharanya gitu. Tapi ibu sebagai rekanannya itu memiliki kewajiban juga menerbitkan namanya faktur pajak untuk PPN-nya sama invoice atau tagihan instansi pemerintahnya. Jadi nanti itu dalam transaksi tersebut dia udah ditanggung sama bendahara pemerintah, langsung dibayarin. Itu PPh sama PPN-nya. Nah, kalau PPh-nya sendiri, kalau ibu masih UMKM atau belum PKP, itu bisa minta yang namanya surat keterangan PP 23 atau surat keterangan ibu statusnya UMKM. Itu nanti pemotongan PPh-nya bisa berkurang jadi 0,5%. Dari yang biasanya kalau misalnya belanja barang itu kan PPh 22 kenanya 1,5%. Nah, karena ibu punya SKT ini, SKT PP 23 atau UMKM, itu nanti pemotongan dia pakai yang 0,5% dipotongnya. Jadi intinya nanti ditanggung sama bendaharanya, bendahara yang nyetor itu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Teman-teman mungkin ada pertanyaan. Mumpung narasumber kita ini datang langsung dari kantornya gitu kan. Jadi kita nggak kita yang datang ke kantor mereka, tapi mereka yang datang ke kita. Jadi mungkin ibu, bapak-bapak ada yang masih ingin ditanyakan, saya persilahkan. Selamat sore, saya ingin bertanya terkait kan wacana ataupun yang dikatakan NPWP udah gabung sama kita sudah sedikit lama. Tapi ternyata kemarin saya baru punya NPWP sejak September lalu. Saya buatnya kan di tahun 2022. Kenapa? Saya nggak tahu sih gimana ceritanya. Kenapa nggak langsung ketika saya daftar NPWP nggak langsung disinkronin dengan NIK gitu. Jadi kan nanti kayak kerja 2 kali, jadi saya harus pembaruan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mungkin nanti teman-teman juga yang baru punya NPWP gitu, kita harus lapor pajak. Mungkin prosedur pelaporan pajak itu seperti apa untuk yang baru pertama kali lapor pajak? Jawab ya dari Mbak Yulita ya. Jadi tadi untuk yang pendaftaran baru ya. Nah, untuk yang baru terdaftar 2022 itu kalau nggak salah dia bulannya gitu ya. Udah terdaftar miliknya gitu. Nggak salah ya. Nah, jadi kalau untuk yang baru terdaftar 2022 ini sejak bulan Maret atau April itu kalau nggak salah dia udah nggak perlu pemutahiran data lagi atau pembaruan data. Jadi yang perlu pembaruan data, pemutahiran data itu khusus untuk yang NPWP lama dari 2022 ke bawah kayaknya khususnya kayak gitu. Jadi nggak perlu pembaruan data lagi. Nah, untuk yang keduanya tadi apa ya? Untuk lapor pertama kali apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oh, oke. Oke, ini buat Bapak Ibu yang baru berniat buat NPWP. Nanti kewajiban pertama kali yang disiapin untuk laporan tahunan apa aja? Yang pertama yang pasti administrasi utama ya, KTP, NPWP itu pasti dibutuhkan. Nah, terus kita perlu data juga kayak nomor HP sama email aktif. Lalu ini untuk data pendukungnya atau data intinya itu kita perlu pencatatan atau bukti pemotongan pajak. Kalau pencatatan ini untuk usaha Bapak Ibu yang udah dijalanin, itu jadi kita biar ada hitungannya nanti penyesuaian ini yang bayar pajaknya sesuai nggak sama penghasilan Bapak Ibu selama setahun. Terus yang untuk bukti pemotongan pajak itu bisa didapatkan dari tempat kerja Ibu, dari perusahaan misalnya, itu lembar A1 namanya 1721 A1. Untuk pencatatan sendiri itu kita pakainya yang sederhana aja, jadi kayak pencatatan penghasilan bulanan. Misalnya Januari, catatannya 10 juta,
juta, Februari 15 juta, itu aja itu udah cukup. Lebih. Terima kasih kepada Elita untuk pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Malik untuk jawaban yang sudah diberikan. Mengingat waktu kita sudah berakhir, jadi sesi tanya jawab ini kita cukupkan sampai di sini. Saya mau beri pantun nih sedikit untuk kita semua yang ada di sini. Buah salak, buah pepaya, jangan lupa bayar pajak ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ketika kita sudah menjadi wajib pajak, kita harus ya mempertanggungjawabkan lah, gitu kan ya, mempertanggungjawabkan ketika kita sudah menjadi wajib pajak. Jadi harus menghitung pajaknya sendiri, membayar pajaknya sendiri dan melapor, sehingga tidaklah dikenai denda. Karena dendanya tadi kata Ibu lebih besar dari pajak yang harus dibayar. Supaya nggak kena denda ya bayar tepat waktu gitu kan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Malik dan Pak Zulfa yang sudah memberikan materinya pada hari ini. Semoga karir dan juga narasumber kita ini semakin lebih baik, gitu kan, diberikan selalu kesehatan dan selalu diberikan kesabaran dalam melayani kita, terutama mengenai pajak ini, gitu kan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita serukan pajak di hati, masa depan berseri. Ikuti saya ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bisa kan? Pajak di hati, masa depan berseri, oke? 1, 2, 3. Pajak